Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat ada beribadah, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba takut kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimah sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dan memohon ridhonya. Setiap habis Ramadan, rindu hamba tak pernah menghilang. Mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimah sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimah sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya, dalam memohon ridhonya, dalam memohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah spesial Idul Fitri. Episode ini menjadi sangat spesial tentunya karena hari ini adalah hari suci di mana kita sudah selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sesungguhnya makna Idul Fitri itu sendiri, tentunya akan kita dengarkan penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Pak, saya mohon maaf lahir batin Pak, karena sama Ramadan saya banyak motong Bapak terus ya, menjadi lalu lintas. Sama-sama. Dan juga kita kedatangan teman diskusi yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Faisal Basri. Assalamualaikum Pak. Bapak ini termasuk orang yang salah satu ikut pulang kampung tidak? Udah punya kampung lagi. Enggak punya kampung Udah lagi? punya kampung. Memang orang sini ya? Lahir di Bandung, besar Jakarta, orang tua di Sumatera, di kampung sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang sudah ada langsung gitu. Oh begitu, jadi memang Jadi kampungnya Betawi. Betawi aja ya. Baiklah, nanti kita akan berdiskusi Pak ya di segmen berikutnya. Pada saat ini kita akan mendengarkan uraian Bapak mengenai apa sih sebenarnya makna Idul Fitri itu sendiri Pak. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya senang bisa ketemu Pak Faisal. Begini, makna Idul Fitri. Kalau kita berkata makna, maka itu bisa diuraikan dari segi makna harfiahnya. Tetapi yang lebih penting adalah makna substansinya. Kita beridul fitri. Kalau dari segi makna harfiahnya, itu kata majmu'. Terdiri dari kata id dan fitr. Id
dalam bahasa Arab, kalau dari segi makna harfiahnya itu berarti kembali. Bisa juga berarti kebiasaan. Dari sini ada kata adat. Adat itu kebiasaan. Dia adalah dari segi substansinya, kalau Id berdiri sendiri, dia adalah hari di mana orang banyak berkumpul karena pada hari itu ada nilai-nilai yang disepakati sebagai sesuatu yang amat penting. Karena itu Id juga dinamai hari raya. Hari banyak orang, hari raya. Itu dari segi makna harfiah itu. Kalau fitri itu dari segi bahasa pada mulanya berarti sesuatu yang dibuka. Sesuatu yang dibelah untuk dinampakkan. Karena itu dari akar kata yang sama, misalnya orang memerah susu, itu juga dinamai dengan akar kata ini. Susunya ada, diperah supaya kelihatan keluar. Itu juga dari sini juga kata membuka. Idul Fitri dari kata fitrah juga lahir kata iftar. Berbuka puasa. Dari kata fitri juga lahir kata futur. Futur itu makan pagi. Nah, ada yang berkata dari segi bahasa nih, Idul Fitri itu adalah hari kita berbuka setelah selama ini kita berpuasa. Jadi hari makan dan minum. Memang haram orang puasa pada hari ini. Haram. Dan kita masuk pada substansi. Kalau kita melihat dari Al-Quran atau hadis, kita akan menemukan umat Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu ada dikatakan hal yastati'u rabbuka ayyunazzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Berkenankah Tuhanmu wahai Nabi Isa menurunkan kepada kami hidangan dari langit supaya menjadi hari raya buat kami. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu kalau kita tinjau dari segi ini hari raya makan. Kenapa? Karena selama ini kita tidak boleh makan, sekarang kita boleh makan. Itu satu. Itu juga sebabnya bagi yang menganut faham ini, itu juga sebabnya pada hari ini semua orang harus makan. Bukan saja yang punya makanan, yang punya kelebihan makanan sehari semalam harus memberikan kepada orang lain makanan. Itulah yang artinya zakat fitrah. Kan zakat fitrah itu kan begitu. Jadi ini hari raya makan ya. Wajar tuh ibu-ibu kalau lebaran sibuk bikin makanan. Ada makanan-makanan tertentu. Kalau makna ini kita fahami, kita harus masuk lebih dalam lagi menyangkut makan ini. Yang pertama, kalau memang diwajibkan bagi setiap muslim yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal, wajib baginya atau bagi yang menanggungnya mengeluarkan zakat fitrah, itu berarti agama ini memberikan perhatian yang besar kepada pangan dan kepedulian sosial. Anda tidak berlebaran kalau tidak. Anda tidak beridul fitri kalau tidak memberikan perhatian kepada orang-orang lemah. Yang pertama. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi. Melalui makanan, setan menjerumuskan Adam
dan bisa menjerumuskan kita. Benar tak itu? Hati-hati dong, ingat dong. Pada Idul Fitri ini ada yang harus kita ingat. Waktu kita mengaitkan dengan makanan Idul Fitri ini, ingat bahwa setan menggoda Adam sehingga Adam mencicipi buah terlarang. Hati-hati dari setan. Yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan makanan. Ingatlah biasanya kita di Lebaran ini bebas ya. Bahkan itu ada yang berkata Lebaran ini terambil dari kata lebar. Bebas kemana-mana, bebas makan. Itu ada yang berkata begitu katanya dalam bahasa Indonesia. Kalau saya ingin berkata Lebaran, kalau memang mau dikatakan dari kata lebar, saya lebih ingin memahaminya dalam arti kata hati kita lebar, hati kita lapang. Ya kan? Ya memang wajar juga itu, lapang hati. Ada orang marah sama kita, kita maafkan. Ada lapang hati. Nah, yang saya ingin katakan dalam konteks makanan, kalau kita berbicara tentang Idul Fitri dari segi makna ini, itu berarti hati-hati dalam konteks makanan. Pilih-pilihlah makanan yang baik untuk kesehatan dan yang berdampak baik untuk kesehatan. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Tafsir Al-Misbah spesial Idul Fitri akan kembali setelah yang satu ini. Niat untuk menjaga momentum agar semangat Idul Fitri itu menjadi perilaku kita untuk seluruh tahun sampai Ramadan lagi, kira-kira apa, Nah, Prof? itu di situ kesulitannya sebenarnya ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah spesial Idul Fitri. Baik Pak, kita akan lanjutkan uraian kita. Kita lanjutkan. Jadi tadi itu kalau kita berartikan Idul Fitri, hari raya kembali kita makan. Sekarang ada makna lain. Boleh jadi cukup populer, tapi saya akan kemukakan. Fitri, dari kata fatara juga, itu berarti tadi membelah sehingga nampak. Bisa juga berarti asal kejadian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah fatiris samawati wal ardh. Fitri fatir. Yang menciptakan pertama kali tanpa ada contoh langit dan bumi. Jadi fatir itu, fitr itu bisa dikatakan asal kejadian. Dulu pernah ada dua orang bertengkar di depan sumur. Masa Nabi atau sudah Nabi. Sahabat Nabi mendengar mereka bertengkar. Ini sumur saya punya. Yang lain berkata, enggak, ini sumur saya punya. Terus yang satu berkata, ana fatartuha. Ana fatartu. Dia nggak tahu apa artinya yang mendengar, sahabat yang mendengar. Lama-lama dia berpikir, oh maksudnya saya yang membuat pertama kali. Jadi Idul Fitri kita kembali ke asal kejadian kita. Ini bisa dikuatkan oleh banyak hal juga. Yang pertama, bulan puasa itu bulan ke-9. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kapan manusia lahir? Setelah berapa bulan? Di bulan ke-10, Syawal bulan ke-10. Jadi ini kita kembali sebagaimana semula. Oke. Sisi lain, mari kita lihat. Nabi bersabda, siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas kepada Allah, dia kembali tanpa dosa sebagaimana kejadiannya waktu pertama lahir. Kita ini lahir tanpa membawa dosa. Tidak ada dosa waris dalam Islam. Jadi asal kejadian. Kita kembali kepada asal kejadian kita. Nah, asal kejadian kita itu kalau kita ambil ini tadi suci. Apa arti suci? Suci itu ada 3 unsurnya. Yang pertama benar. Yang kedua baik. Yang ketiga indah. Kalau cuma indah tidak baik, tidak ada gunanya.
kita di hari Lebaran ini dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah. Tapi itu hanya salah satu aspek dari Idul Fitri. Apa artinya hatinya indah? Apanya pakaiannya indah, hatinya busuk? Indah, benar, baik. Mencari yang indah menghasilkan seni. Memperagakan yang baik menghasilkan akhlak. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Jadi orang yang beridul fitri itu mestinya menjadi seniman, budiman, dan ilmuwan. Karena itu suci. Kita di Idul Fitri ini disuruh memakai pakaian yang indah. Disuruh bergembira. Nabi pada salah satu hari raya itu mengundang atau datang ke rumah beliau 2 orang penyanyi. Menyanyi. Waktu Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah beliau, depan Aisyah, ini apa ada nyanyian di rumah Nabi ini? Kata Nabi, biarkan, ini hari gembira, menyanyilah. Orang menyanyi itu hatinya lapang, hatinya gembira, dan ini memang harus disambut dengan kegembiraan. Nah, kita kembali, kalau kita berkata Idul Fitri adalah hari raya yang suci, kita temu lagi di dalam Al-Quran kata-kata fitrah itu. Ada ayat yang menyatakan di surat Rum. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah seluruh totalitasmu. Wajah itu bukan ini saja. Saya pernah berkata dalam salah satu episode di bulan Ramadan, kalau Anda menutup semua badan orang dari lehernya sampai kakinya, tapi mukanya terbuka, Anda kenal dia atau tidak? Kenal. Kalau tutup mukanya, terbuka seluruh badannya, bisa kenal atau tidak? Tidak bisa. Jadi wajah dalam bahasa agama seluruh totalitas. Hadapkanlah seluruh totalitas kamu kepada agama yang benar. Kepada Allah. Itulah agama yang benar. Kalau cuma sujud aja belum agama yang benar. Hati Anda harus menghadapkan pada Allah. Kegiatan Anda. Nah, Idul Fitri kita kembali menganut agama yang benar. Menghadapkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu. Itu makna Idul Fitri. Kalau misalnya kembali ke yang benar, ke asal, kemudian menjelma menjadi budiman tadi, seniman, budiman, ilmuwan. Ya. Nah, Idul Fitri kita katakan sebagai satu momentum. Tapi kan saya ini seringnya lupa. Setelah Idul Fitri kembali kepada rutinitas yang kita tidak ingat lagi. Nah, kiat untuk menjaga momentum agar semangat Idul Fitri itu menjadi perilaku kita untuk seluruh tahun sampai Ramadan lagi, kira-kira apa, Prof? Itu di situ kesulitannya sebenarnya ya. Tetapi begini, kita bisa berusaha. Berusaha itu carilah teman yang baik. Bacalah bacaan yang baik. Hiduplah dalam lingkungan yang baik. Itu akan terpelihara terus. Karena teman yang baik akan mengingatkan kita. Bacaan yang buruk akan mengantar kita kepada ini. Jadi itu yang kita harus pelihara. Itu sebabnya nanti kita lihat pesan Tuhan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa maknanya itu? Ada orang pernah berkata begini, ya saya kan belum mau mati. Dijawab tidak, bukan itu maksudnya. Jangan tinggalkan sedetik pun dari hidup Anda jauh dari Islam. Jangan tinggalkan sedetik pun dari kehidupan Anda jauh dari memahami bahwa saya harus kembali kepada kesucian saya, kepada fitrah saya. Ingat terus, cari terus, berteman terus dengan orang-orang yang baik.
Kalau saya tidak salah, Khairul Anwar pernah bertanya, bisakah berkering dari kuyup basah yang ini? Saya berkata bisa, jangan ke laut. Baiklah, bisakah Pak Faisal minum? Bisa, karena Mari. kita akan komersial break. Iya, Silakan mari, Pak. mari, Pemirsa, Pak tetaplah Faisal. bersama kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Apa artinya syukur? Syukur banyak arti. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Jadi Ibu, makna Idul Fitri itu bukan baju baru ya. Buat apa baju baru kalau hati kita sendiri nggak bersih? Buat apa bajunya? Tadi kita sudah tinjau dari segi makna kebahasaan dan apa aspeknya yang ini makna. Sekarang kita mau kembali ke Al-Quran. Al-Quran menggarisbawahi dua hal yang berkaitan dengan selesainya puasa. Itu di ayat itu menyatakan walitukmilul iddata, agar supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa. Menyempurnakan bilangan puasa itu 29 atau 30, ya kan? Oke. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar supaya kamu, nah ini supaya kalau sudah genap puasa, sudah lebaran nih, apa? Supaya kamu mengagungkan Tuhanmu atas petunjuk-petunjuknya yang diberikannya kepada kamu. Satu. Dan yang kedua, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Kita ini ada petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Pelajari petunjuk itu. Agungkan petunjuk itu. Laksanakan agamanya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Apa artinya syukur? Syukur banyak artinya. Syukur bisa berarti, syukur itu arti dasarnya, syukur menampakkan. Nabi bersabda begini soal menampakkan ini, syukur. Tuhan senang melihat dampak nikmatnya itu diperlihatkan, dinampakkan oleh yang menerima nikmat. Anda kaya, bisa beli baju yang bagus, tampakkan itu. Itu namanya syukur. Anda punya uang, ada orang minta, tampakkan bahwa Anda punya uang, beri dia. Jangan berkata, waduh maaf nih, tidak punya duit. Itu kikir. Syukur yang kedua, itu kita sebagai bangsa, kita sebagai ini dalam suasana proklamasi kan ini kita lebarannya. Sebagai bangsa, di perut bumi ada nikmat Tuhan atau tidak? Ada. Nampakkan, olah dia supaya nampak ke umum. Itu artinya syukur. Itu sebabnya bulan Syawal, kata Syawal itu artinya meningkat. Harus meningkat Anda punya kesehatan, harus meningkat Anda punya pengabdian. Syukur juga artinya menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Terima dari suami sedikit, wah ini terlalu sedikit, enggak, anggap banyak. Sebaliknya begitu juga, terima dari istri sedikit, anggap banyak. Dan memberi yang banyak, masih menganggap sedikit. Nah, itu namanya syukur. Syukur juga artinya apa? Memfungsikan sesuatu sesuai dengan fungsi yang diharapkan darinya. Saya mau beri contoh. Saya sering beri contoh ini. Ini kursi, fungsinya untuk diduduki. Ya kan? Buat tidur ini. Buat makan ini. Tidak. Anda tidak bersyukur kalau Anda tidak menggunakan kursi ini untuk duduk. Anda zalim kalau menggunakan kursi ini untuk meletakkan kaki di sini. Syukur. Tujuan dari Idul Fitri setelah ini menjadikan semua kegiatan Anda itu berfungsi sesuai dengan fungsi yang diharapkan Tuhan darinya.
Pemirsa, kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Ada satu orang memuji-muji dan mengangkat setinggi langit seorang yang biasa-biasa saja. Itu namanya menganiaya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Baik Ibu, sesuai janji saya tadi, saya berikan janji akan memberikan kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan, siapa dulu? Ibu silakan yang di belakang. Terima kasih Pak Kures yang saya hormati. Di sini saya ingin menanyakan kaitannya dengan tadi yang Bapak katakan mengenai bersyukur, bahwa bersyukur itu diantaranya harus ditampakkan, misalnya mempunyai duit harus diberi. Ini banyak orang yang salah mengartikan diantaranya bersyukur itu individualis, misalnya karena berlebihan uang, dia bersyukur caranya dengan selalu berangkat haji misalnya atau umroh itu berkali-kali. Padahal masih banyak misalnya tetangga kiri kanannya yang kelaparan atau kekurangan biaya dan lain sebagainya. Ini saya mohon uraian atau penjelasan dari Bapak mengenai bersyukur orang seperti ini. Apakah ini menjadi ibadah dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, silakan. Baik Bu, mari kita lihat dulu. Ada yang dinamai zulm, kezaliman, penganiayaan. Dalam bahasa agama, zulm, menganiaya itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ada satu orang punya dompet, dia tempatkan di tengah jalan, itu dia menganiaya. Karena bukan pada tempatnya. Ada satu orang memuji-muji dan mengangkat setinggi langit seorang yang biasa-biasa saja. Itu namanya menganiaya. Bukan pada tempatnya. Nah, contoh yang Ibu berikan itu juga adalah penganiayaan. Haji hanya wajib sekali seumur hidup. Umrah juga demikian. Yang kedua, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain didahulukan atas kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Melakukan kegiatan untuk orang banyak lebih baik daripada melakukan kegiatan yang hanya berdampak pada satu orang. Melakukan kegiatan yang bisa membantu mengurangi penderitaan orang lebih baik daripada membantu orang yang sudah mampu. Itu prinsip-prinsip agama. Jadi mestinya orang yang pergi umrah karena kelebihan uang 2-3 kali, itu padahal ada orang di sampingnya yang lapar, itu mestinya kalau mau dari segi agama ya, mestinya dia bantu itu. Ada seorang dulu pernah berangkat mau pergi umrah sunnah, di tengah perjalanan dia temukan satu keluarga yang kelaparan. Dia lihat anaknya ini tadi itu mengambil seekor burung. Dilihatnya burung itu mati, dia bawa pulang. Kamu apakan burung ini? Dia bilang, kami lapar, kami tidak punya makanan, kami mau makan ini. Kata ulama besar ini dengan rombongannya, semua biaya umrah kita berikan keluarga ini. Itu ajaran agama. Tapi saya ingin garis bawahi, ini bukan berarti melarang pergi umrah berkali-kali. Tidak. Saya hanya ingin berkata bahwa harus ada prioritas. Kalau bisa ini, bisa itu ya bagus. Tetapi, ya toh Pak. Dalam konteks ini Prof, bagaimana mentransformasikan solidaritas individual di bulan Ramadan menjadi solidaritas sosial sepanjang tahun selama di luar Ramadan, sehingga kemakmuran atau kesejahteraan warga Indonesia ini semakin cepat kita gapai. Betul.
Saya kira ini jawabannya sangat sulit kalau kita mau praktekkan. Tapi sangat mudah kalau mau dijawab begitu saja. Sadarilah diri Anda bahwa Anda manusia. Kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sadarilah bahwa pada saat Anda memberi, Anda menerima juga. Memberi itu seperti berjabatan tangan. Bisa jadi kenikmatan yang Anda peroleh pada saat memberi lebih nikmat daripada jika Anda menggunakan sendiri pemberian itu. Ini kan kita makhluk sosial. Prof, ada satu lagi yang saya penasaran ini, ada nggak basis ajaran dalam Islam? Kebahagiaan yang hakiki adalah tatkala kita bisa membahagiakan semakin banyak orang. Iya betul. Iya, kebahagiaan yang hakiki tatkala kita bisa membahagiakan orang banyak. Kenapa begitu? Karena semakin banyak yang kita terima. Kalau Anda hanya memberikan pada satu orang, Anda membawa dampak kebahagiaan pada satu orang itu saja dan kepada satu yang kembali kepada Anda. Tetapi semakin banyak, kita semakin bahagia dong. Asal Anda bisa sadar bahwa apa yang Anda berikan itu secara tulus dan Anda sadar bahwa memang Anda menerima sesuatu. Bukan hanya pahala dari Tuhan, Anda menerima di sini bahagia. Ini kan kita mengenal ada puasa 6 hari setelah Lebaran ya Pak ya. Iya. Itu kenapa ada puasa itu satu? Kedua, apakah puasa Qadha itu bisa digabungkan dengan puasa 6 hari itu? Iya, bagus pertanyaannya. Ada puasa 6 hari yang dianjurkan setelah di bulan Syawal, jadi setelah bulan Ramadan. Puasa 6 hari itu bisa dilakukan secara berturut-turut, bisa dilakukan pokoknya selama bulan Syawal. Nah, kenapa ada itu? Nah, Nabi menjawab begini atau menjelaskan seperti ini, bahwa puasa yang berpuasa 6 hari itu memperoleh ganjaran setahun puasa. Kenapa? Karena setiap sehari puasa dapat 10 ganjaran. Jadi kalau sebulan itu setingkat dengan 10 bulan. Itu yang bulan Ramadan. Yang 6 hari itu kali 10, 60 itu sama dengan 2 bulan. Jadi kenapa 6 hari? Supaya menjadi setahun, 12 bulan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisa enggak puasa qadha itu? Kita puasa sunnah Syawal sambil qadha, mau dapat dua-dua. Iya. Ada ulama berkata tidak. Karena puasa qadha itu harus Anda lakukan. Dimaksudkan untuk itu. Sedangkan puasa yang 6 bulan ini juga harus Anda niatkan lakukan supaya jadi setahun. Jadi tidak bisa digabung. Namun kalau qadha di bulan Syawal itu lebih bagus. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti tidak keluar ditangguhkan ini. Jadi lebih baik memberi lebih dulu. Ada ulama mengatakan begitu, boleh memberi lebih dulu, tapi jangan sampai menangguhkannya sampai. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Kita akan berikan kesempatan satu pertanyaan lagi, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Tadi Profesor mengatakan bahwa pertolongan Allah itu akan datang apabila kita bersama-sama berjamaah. Bagaimana apabila kita sulit sekali gitu Prof untuk mengajak orang lain kepada kebaikan gitu. Dan akhirnya kita berpikir bahwa kita mulai dari diri sendiri saja deh gitu, dari rumah. Itu bagaimana menurut Profesor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, kalau tidak bisa berjamaah sendiri aja. Yang penting ngajak orang. Di rumah ambillah yang contoh yang kecil.
mau sholat jamaah, tidak ada orang, ajak pembantu sholat jamaah bersama Anda. Kalau suaminya tidak ada, anaknya tidak ada. Kalau tidak ada ya sendiri. Saya kira begitu ya, tapi ajak dulu orang. Bahkan makan begitu juga. Kalau tidak bisa mengajak anak-anak bersama kita makan atau tetangga, kirim makanannya kepada tetangga. Itu sudah makan bersama juga namanya. Jadi banyak cara, tidak harus dalam bentuk formal kebersamaan itu. Saya kira demikian ya. Baik, Pak Faisal tadi penasaran ada satu Iya, pertanyaan Prof. lagi, silakan. Kita kan kemarin sudah bayar zakat fitrah. Nah, tapi ada satu zakat mal kan. Apakah sebaiknya zakat mal itu dibayarkan di akhir atau selama bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, atau tidak ada masalah kapanpun? Iya, betul, bagus ini. Jadi begini, sebenarnya zakat fitrah itu khusus Ramadan. Syaratnya manusia yang lahir atau yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi kalau ada bayi yang lahir jam 5.40 sebelum maghrib dan hidup sampai setelah maghrib 1 menit, wajib bayar zakat fitrah. Nah, sedang zakat mal itu bukan berkaitan dengan bulan puasa. Zakat mal itu berkaitan dengan kepemilikan harta itu setelah setahun. Jadi bisa bulan Ramadan, bisa bulan Syawal, selama sudah setahun. Memang banyak orang yang ingin mengeluarkan zakatnya itu di bulan Ramadan karena Ramadan berlipat ganda ganjaran. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti tidak keluar ditangguhkan ini. Jadi lebih baik memberi lebih dulu, ada ulama mengatakan begitu, boleh memberi lebih dulu, tapi jangan sampai menangguhkannya sampai tidak terbayar. Saya kira itu tidak ada kaitannya dengan itu. Baik, kita sudah selesai Pak. Mudah-mudahan insya Allah kita masih diberikan kesempatan lagi untuk bisa merasakan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Pemirsa, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita diajarkan oleh Allah bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Selama sebulan penuh kita merasakan lapar haus, agar kita diajarkan kita peduli kepada sesama. Tadi Pak Kures sudah bilang bahwa agama Idul Fitri itu sendiri adalah agar kita peduli kepada sesama. Jadi bukan hanya baju baru, tapi hati kita juga harus baru. Bukan hanya baju bersih, tapi kita hati juga kita bersih. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.